Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul kullal hasni in syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Syukur kita panjatkan kepada Allah atas curahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah pada malam itu subuhnya. Pada subuh kali ini kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Semoga Allah jadikan pertemuan ini menjadi amal soleh bagi kita semua. Sekarang kita surat As-Saffat, surat ke-37 ayat 161. Kita baca 161 sampai 170. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innakum wa ma ta'budun. Fa innakum wa ma ta'budun. Ma antum alaihi bifatinin. Ma antum alaihi bifatinin. Illa man huwa salil jahim. Illa man huwa salil jahim. Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Wa inna lanahnu as-saffun. Wa inna lanahnu as-saffun. Wa inna lanahnu al-musabbihun. Wa inna lanahnu al-musabbihun. Wa in kanu la yaqulun. Wa in kanu la yaqulun. Law anna indana dhikran minal awwalin. Law anna indana dhikran minal awwalin. Lakunna ibadallahil mukhlasin. Lakunna ibadallahil mukhlasin. Fakafaru bihi fasawfa ya'lamun. Fakafaru bihi fasawfa ya'lamun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, barusan kita baca Quran surat As-Saffat ayat 161 sampai 170. Ini lanjutan daripada ayat yang sebelumnya. Quran surat As-Saffat artinya malaikat-malaikat yang bersaf. Nah, inti daripada isi surat ini pada ayat-ayat, yaitu bagaimana ketaatan para malaikat dan bagaimana mereka begitu memperhatikan perintah Allah dan mereka siap sedia menunggu perintah Allah bersaf-saf. Ayat yang sebelumnya Allah katakan وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا لَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ
Subhanallahi amma yasifun illa ibadallahil mukhlasin. 159-nya Allah katakan subhanallahi amma yasifun, maha suci Allah dari semua yang disifati tentang Allah dari mereka. Maksudnya dari sifat-sifat buruk yang Allah sematkan oleh mereka, yang mereka sebutkan, yang mereka sematkan pada Allah dari sifat-sifat buruk. Jadi kebiasaan orang kafir itu menisbatkan sifat buruk kepada Allah, seperti Allah punya anak, itu menisbatkan sifat buruk bagi Allah, karena di antara bentuk kelemahan itu adalah punya anak dan punya orang tua. Buruk tanda petik ya, kelemahan maksudnya. Ketika manusia punya orang tua berarti lemah. Lemah artinya apa? Maksud lemah di sini artinya keberadaannya itu ada sebab. Sebabnya itu apa? Orang tua. Kalau tidak ada orang tua berarti tidak akan ada yang namanya anak. Berarti itu kelemahan. Sebagaimana orang tua juga punya anak, membutuhkan sosok yang hadir di tengah kehidupan. Nah, Allah itu berlepas dari segala kelemahan tersebut. Itu diantara sifat-sifat buruk yang mereka sematkan kepada Allah. Diantaranya itu adalah Allah punya anak, kemudian hal-hal lainnya lah ya. Allah membutuhkan kepada sesuatu, maka ketika ada hal tersebut diucapkanlah subhanallah. Jadi subhanallah itu adalah sebuah ucapan yang dilakukan oleh seorang hamba kalau mendengarkan sesuatu yang tidak pantas bagi Allah, itu subhanallah. Bukan diucapkan ketika melihat sesuatu yang indah. Nah, seringkali dibalik, kalau melihat sesuatu yang indah ucapin subhanallah. Jalan-jalan ke pantai lihat indah, subhanallah indah. Kalau melihat sesuatu yang indah ucapannya itu adalah masya Allah. Masya Allah itu kan artinya dialah Allah yang maha berkehendak melakukan sesuatu. Maka ketika tidak bisa dilakukan oleh orang lain, oleh manusia, Allah maha berkehendak, maka ucapannya itu adalah masya Allah. Itu kaitannya dengan perkara-perkara yang sulit, yang indah. Tapi kalau berkaitan dengan perkara-perkara yang buruk yang tidak layak bagi Allah, kemudian kita mendengarkannya, kita mengucapkan subhanallah. Kalau ada sesuatu yang musibah, ucapannya adalah inna lillah. Ini kalimat istirja. Istirja itu kalimat penyerahan diri kepada Allah, itu inna lillah. Bukan hanya kalau meninggal, termasuk kalau sesuatu yang tidak baik itu ucapannya innalillah. Persib kalah, innalillah. Kalau Persib menang, masya Allah. Kalau wasit curang, subhanallah. Nah, itu mengenai kayak banjir bandang ya, itu bisa innalillah yang di Aceh ya. Itu bisa innalillah, bisa masya Allah. Innalillahnya kaitannya dengan korban. Semuanya memang milik Allah. Ada yang meninggal, harta benda hilang, itu ucapannya adalah innalillah. Tapi air yang begitu besar kemudian menerjang warga sampai rusak lingkungannya, sampai rusak wilayah, itu kan di bawah kuasa Allah kan? Maka ucapannya itu adalah masya Allah. Kalau Allah tidak berkehendak, air itu mungkin mengkol ke mana itu. Walaupun tetap Allah memerintahkan kepada kita mengambil hukum sebab dan akibat. Semua tidak akan terjadi kalau tidak ada sebab. Sebabnya itu apa ya? Kata Allah, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Munculnya kerusakan di daratan dan di lautan bima kasabat aydin nas. Itu karena ulah tangan manusia. Itu Allah yang mengatakan merusak alam, maka dampaknya alam yang akan melindas atas kesalahan tersebut.
Nah, ini jadi kalimat subhanallah, subhanallah ya'ma yasifun. Illa ibadallahil mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas. Artinya hamba-hamba yang Allah yang ikhlas tidak mungkin menyematkan yang buruk-buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang selanjutnya ini yang kita bahas hari ini. Sehari damnya. Fa innakum wa ma ta'budun, maka sesungguhnya kamu dan apa-apa yang kamu sembah itu, ma antum alaihi bifatinin, sesungguhnya tidak dapat menyesatkan seseorang terhadap Allah. Jadi siapapun yang disembah, kalian dan apapun yang kalian sembah daripada berhala, dan semua yang disembah selain Allah itu adalah berhala. Maka semua yang disembah dalam agama lain selain Islam itu adalah berhala. Maka ada yang mengatakan orang yang beragama selain agama Islam bukan hanya kafir tapi juga musyrik. Di satu sisi mereka kufur, tapi di satu sisi mereka juga musyrik. Kufurnya karena ingkarnya terhadap Allah, musyriknya karena menyembah selain Allah. Dan sekarang tidak ada satupun agama selain Islam yang menyembah Allah, kan tidak ada. Semuanya menyembah selain Allah, berarti musyrik. Karenanya apa? Inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima di sisi Allah itu hanyalah Islam, karena memang satu-satunya agama tauhid yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kata Allah, fa innakum wa ma ta'budun, dan kalian dan apa yang kalian sembah, ma antum alaihi bifatinin, kalian tidak akan sanggup membuat orang sesat sekuat apapun menyesatkan orang lain. Kalau Allah tidak sesatkan, maka tidak akan bisa sesat. Illa man huwa salil jahim, kecuali orang-orang yang akan masuk neraka yang menyala, maka mereka pasti akan menjadi tersesat. Kecuali mereka yang memang Allah sudah takdirkan masuk neraka, maka mereka pasti akan tersesat. Di satu sisi sesat dan petunjuk itu hak prerogatif Allah, tapi di satu sisi tadi kita pun harus memperhatikan sebab akibat. Sesoleh-solehnya orang manusia itu makhluk yang mudah terpengaruhi. Karena kan kenapa kata Nabi SAW itu hati-hati dengan lingkungan di sekitar. Al-arwah wujudun mujannadah, kata Nabi. Ruh itu saling bertautan dengan ruh yang lainnya. Ketika ruh itu baik, maka cenderung akan bersama dengan ruh yang baik. Orang yang rajin pengajian gak mungkin betah ke tempat karaoke, itu gak akan betah. Berlama-lamaan dangdut, semalam suntuk gitu. Ya habis karaoke malamnya tahajud gitu. Nah itu nggak mungkin, tidak mungkin menyatukan dua hal, kebaikan dan keburukan dalam satu jiwa, porsinya sama, itu nggak mungkin. Pasti salah satu lebih dominan. Sama orang baik juga, dia akan lebih cenderung akan bersama dengan orang baik. Roh orang buruk pun selalu ingin bersama dengan roh orang yang buruk. Al-arwah junudun mujannadah, roh itu selalu bersekutu gitu. Orang yang rajin di tempat maksiat tidak akan mungkin betah berlama-lama di masjid. Makanya kan doa salafus saleh itu apa? Allahumma Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna makhraja sidqin. Masukkanlah aku kepada tempat yang baik dan keluarkanlah aku dari tempat wa akhrijna makhraja sidqin, dan kalaupun harus keluarkanlah aku kepada tempat yang baik. Nah itu jadi manusia itu gampang sekali terpengaruh. Selama ruh masih ada di kandung badan, potensi lurus dan potensi tersesat itu ada. Maka jangan pernah merasa selamat sebelum ruh di kandung badan. Kapan orang itu selamat? Kalau memang sudah dipastikan husnul khatimah, itu baru selamat.
Karenanya doa husnul khotimah itu bukan untuk orang yang sudah meninggal, tapi justru orang yang masih hidup. Ada orang yang meninggal, tersebar infonya di WA, telah meninggal dunia fulan bin fulan. Direspon apa? Semoga husnul khotimah. Padahal udah kejadian itu. Meninggalnya sudah kejadian, keputusan husnul khotimah ataupun tidaknya itu sudah terjadi ketika sakaratul maut. Maka didoakan husnul khatimah itu adalah ketika orang masih hidup. Jangan tersinggung kalau ada yang mendoakan, Pak, damang, mudah-mudahan Bapak husnul khatimahnya. Memang cat maut didoakan gitu. Justru ketika masih hidup mendoakan husnul khatimah itu, bukan ketika masih hidup. Maka doakan kita, kalau kita minta doa kepada orang lain, doakan husnul khatimah untuk kami ketika masih hidup, bukan ketika sudah meninggal. Sama dengan ini doa apa? Semoga diterima iman dan Islamnya. Gitu. Ya harapannya diterima iman Islam itu juga isyaratnya sudah tampak ketika masih hidup, bukan hanya didoakan ketika sudah meninggal. Karena kan bagaimana kita wafat dalam kondisi Islam atau dalam kondisi itu kan tergantung hari-hari yang kita lakukan. Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Seseorang itu dibangkitkan dalam kondisi ketika seseorang itu dibangkitkan sesuai dengan kondisi ketika meninggal. Dan para ulama mengatakan bagaimana kondisi ketika meninggal bergantung dengan kebiasaan hari-harinya. Kalau hari-harinya baik, insya Allah husnul khatimah. Tapi kalau hari-harinya buruk, besar kemungkinan su'ul khatimah. Maka kalau kata Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Tuhanmu sampai kematian datang. Artinya apa? Artinya kan berharap Islam iman itu ada dalam hati sepanjang hayat sampai meninggal. Bukan hanya didoakan ketika sudah meninggal. Sama inilah nasihatnya siapa? Syekh bin Baz. Salah satu doa yang dianjurkan dibaca di sujud terakhir itu kan ada 3 ya. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana. Wahai yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hati dalam hati kita ala dinik, di dalam agamamu. Allahumma rzuqna taubatan qoblal maut. Ya Allah, karuniakanlah kesempatan taubat sebelum meninggal. Dan yang ketiga apa doa yang beliau anjurkan dibaca di akhir sujud itu? Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Ya Allah, aku meminta kepadamu husnul khatimah. Kan yang doa itu orangnya masih hidup ya. Nggak mungkin sudah meninggal berdoa gitu. Berarti sama juga ketika orang lain mendoakan kita husnul khatimah, ya harapannya mereka mendoakan ketika kita masih hidup, bukan ketika kita masih ketika sudah meninggal. Wallahu a'lam. Nah, kenapa manusia itu cenderung sesat? Di sini Allah katakan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 179. Kan di sini kata Allah tadi fa innakum wa ma ta'budun ma antum 'alaihi bifatinin illa masalal jahim, kecuali mereka yang memang sudah ditakdirkan masuk neraka. Artinya manusia juga akan terjadi yang namanya perubahan dari saleh menjadi tidak saleh, dari tidak saleh menjadi saleh. Nah, yang menjadi penyebab orang itu berubah menjadi sesat, Ibnu Katsir menjelaskan itu karena Allah mengatakan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 179, lahum qulubun la yafqahuna biha, karena mereka mempunyai hati tetapi mereka tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Kalau dalam bahasa kita itu kan hati itu ini ya, hati itu ada hati, ada jantung ya. Jantung itu organ, hati itu abstrak tapi merasakan. Nah, dalam Al-Quran itu seringkali hati itu kalimat yang digunakan itu bukan untuk merasakan tapi untuk berpikir. Contohnya ini, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati tetapi mereka
tidak dipergunakan untuk memahami. Jadi sebetulnya yang berpikir dengan benar itu adalah hati. Ada yang paling dalam dari hati itu namanya fuad. Kalau fuad itu yang cenderung menunjukkan kepada kebenaran, itu fuad. Nah, tapi kalau dalam bahasa kita kan hati itu seringkali digunakan untuk merasakannya. Juga tuh buka hati wae gitu. Itu kan rasa ya. Tapi kalau dalam Quran itu seringkali digunakan hati itu adalah untuk berpikir. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi hatinya tidak digunakan untuk berpikir atau memahami. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Karena mereka pun punya mata tetapi mereka pun tidak menggunakan mata untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang punya mata kemudian melakukan observasi harusnya semakin dekat kepada Allah. Tapi sekarang banyak yang berilmu tapi ilmunya tidak menjadikan semakin dekat kepada Allah. Kalau kata Imam Al-Ghazali, itu diantara contoh ilmu yang tidak bermanfaat, yaitu ilmu yang tidak semakin dekat kepada Allah, malah semakin berilmu semakin liar gitu. Antara ilmu dengan adab dengan akhlak itu kan sekarang jadi terpisah ya. Orang semakin berilmu, adabnya malah semakin tidak ada. Apalagi di generasi Z ini ngeri sekali ya. Kasus LGBT, kasus pergaulan bebas itu marak sekali. Ini kampus-kampus juga riut ya menyikapi mahasiswa yang sudah terpapar, kalaupun tidak sebagai pelaku LGBT, paling tidak dari segi pandangannya. Cara pandangnya mereka menganggap LGBT itu bukan sesuatu dosa, tapi itu adalah hak asasi manusia. Walaupun mereka cenderungnya kepada lawan jenis, itu sudah jadi masalah sebetulnya. Memandang sesuatu yang dosa dianggap biasa, itu sudah jadi masalah besar, apalagi sebagai pelakunya. Kan menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, itu jatuhnya bisa kufur jatuhnya. Orang tidak melakukan sholat tapi alasan malas, masih meyakini sholat itu wajib, itu dosa besar. Tapi orang sholat tapi mengatakan sholat tidak wajib, itu jatuhnya bisa kufur, bisa kafir. Orang pelaku LGBT tapi merasa ini dosa besar, itu jatuhnya dosa besar, fasik. Tapi kalau sampai mengatakan LGBT itu adalah hak asasi dan bukan dosa, itu jatuhnya bisa kufur. Dan cara pandang itu tuh, cara pandang LGBT adalah hak asasi, human right, bukan sesuatu dosa. Apa masalahnya dengan suka sesama jenis? Itu udah marak sekarang di generasi Z. Kemarin ada mahasiswa datang ke saya nyodorin HP-nya, pas dilihat ternyata isinya WA kawannya ke dia. Isinya apa? Saya suka kamu tapi saya cowok. Teman mahasiswa saya ini laki-laki, dapat WA, saya suka kamu tapi saya cowok, kamu mau nerima enggak? Saya bacanya aja merinding ya. Dan dia merasa terpukul dengan WA itu. Alhamdulillah teman saya masih normal gitu ya. Tapi dengan kawannya mengungkapkan itu kan sebuah ekspresi bahwasanya hal itu memang sudah menyebar di mana-mana. Nah, itu punya pandangan itu saja sudah sangat salah besar, apalagi kalau sampai melakukan gitu. Nah, itu jadi orang semakin berilmu ternyata tidak ada jaminan dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walahum adhanun la yasma'una biha, dan mereka punya telinga tapi mereka pun tidak menggunakannya untuk mendengar. Kemudian kata Allah tentang mereka, ulaika kal an'am, mereka lebih buruk daripada hewan. Nggak ada kucing yang LGBT, itu nggak ada. Ada nggak kucing ngejar kucing gitu? Jantan ngejar jantan ada, tapi itu perebutan wilayah ya, masalah eksistensi kucing gitu. Tapi kalau kucing jantan ngejar kucing jantan karena hasrat, itu kayaknya nggak ada ya.
Makanya lebih buruk daripada kucing gitu. Yang ada kucing jantan ngejar kucing betina. Jadi kucing aja normal sama manusia tidak. Bahkan ada mahasiswa yang sampai mengatakan ketika diskusi dengan saya, sampai mengatakan dulu umat Nabi Lut itu diazab bukan karena laki-laki suka laki-laki, tapi karena ada relasi kuasa di situ. Jadi laki-laki memaksa sesama laki-laki untuk saling suka. Nah, relasi kuasa ini yang menyebabkan Allah murka. Artinya apa menurut pandangan dia? Kalau suka sama suka, apa masalahnya? Saya bilang, kamu tahu dari mana ini? Saya tanya, coba buka surat Al-A'raf ayat 80 sampai 81. Itu kan jelas. Kalian datang kepada laki-laki dengan syahwat min duni nisa, dengan meninggalkan wanita. Di situ tidak ada penjelasan relasi kuasa. Suka sama suka tetap dosa walaupun diawali dengan bismillah. Tetap dosa. Walaupun niatnya baik tetap dosa karena perilakunya salah. Sampai mereka beralasan gitu lagi, beralasan human right, hak asasi. Emang apa masalahnya kalau laki-laki suka laki-laki? Ya masalahnya itu masalah gitu. Allah itu tidak memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu tanpa sebab, pasti ada sebabnya. Segala sesuatu yang dilarang oleh Allah pasti ada mudaratnya, pasti ada masalahnya. Makanya psikolog senior Ibu Eli Risman itu mengatakan sekarang itu lebih khawatir terhadap anak laki-laki daripada anak perempuan. Kalau anak perempuan relatif lebih aman, anak laki-laki ini yang ngeri. Sampai kemarin ada dosen perempuan ngobrol, lebih senior ya, anaknya itu cerita ke ibunya tuh, "Mah, ini kenalin pacar aku," katanya. "Kamu pacaran?" katanya gitu kan. Ibunya kaget, kok anak ini pacaran gitu kan. Tapi di satu sisi kaget, tapi di satu sisi juga tanda petik bersyukur. Oh, berarti anak saya yang cowok ini normal. Jadi karena situasi yang gawat ini, melihat pacaran tuh jadi agak tanda petik agak bersyukur ya. Karena suka sesama jenis, walaupun tetap pacaran bagaimanapun juga akan berpotensi tidak baik ya. Tapi ketika anak laki-lakinya suka kepada lawan jenis, itu bersyukur sekali dia, artinya anaknya normal. Nah, itu fenomena seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Nah, itu jadi kenapa mereka itu bisa sesat, karena mereka tidak menggunakan anugerah-anugerah yang Allah berikan kepada mereka. Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Kemudian selanjutnya Allah berbicara tentang malaikat. Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Kata Allah, tiada seorang pun di antara kami malaikat melainkan mempunyai kedudukan tertentu. Nah, ini baru kesubstansi ayat surat ini, yaitu As-Saffat, malaikat-malaikat yang bersama. Kata Ibnu Katsir, maksudnya adalah bahwasanya mereka punya kedudukan yang istimewa di langit dan mereka pun memiliki tugas-tugas yang istimewa. Dan para ulama sepakat malaikat yang paling mulia itu adalah malaikat Jibril karena berkaitan dengan tugasnya. Tugasnya itu adalah menyampaikan wahyu. Malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu, malaikat Mikail menyampaikan rezeki yang sifatnya materi. Satu sifatnya non materi, yaitu wahyu garis miring ilmu. Satu sifatnya rizki bersifatnya materi, Mikail. Ada seorang ulama bilang, kenapa Allah lebih memuliakan malaikat Jibril daripada malaikat Mikail? Karena dilihat dari segi tugasnya. Yang satu menyampaikan rizki bernama ilmu, yang satu menyampaikan rizki yang namanya materi, hujannya. Nah, ini gambaran bahwasannya rizki bernama ilmu itu, pengetahuan itu lebih berharga daripada rizki yang sifatnya materi. Walaupun dua-duanya penting,
Karena punya ilmu tidak ada materi pun riutna minta ampun. Tapi punya materi tidak ada ilmu, daya rusaknya besar. Nah ini kata Allah, jadi kenapa malaikat Jibril itu paling mulia? Karena dilihat dari segi tugasnya. Dan yang paling utama itu adalah karena menyampaikan wahyu terakhir namanya Al-Quran. Dan segala sesuatu yang ada persinggungan dengan Quran Allah muliakan. Malaikat Jibril kenapa paling mulia? Karena menghantarkan Al-Quran. Allah jadikan malaikat yang paling mulia. Allah muliakan Nabi Muhammad di antara para nabi karena mendapatkan wahyu yang namanya Al-Quran. Quran malamnya turunnya kapan? Malam Lailatul Qadar, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka Allah pun jadikan dari sekian malam yang paling istimewa adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan kenapa umat Nabi Muhammad paling mulia di antara umat yang lain? Karena Allah berikan kepada mereka Al-Quran. Maka segala sesuatu yang ada irisannya dengan Quran Allah akan muliakan. Makanya orang yang hafid Quran 30 juz rata-rata orang sungkan, segan dan hormat kepada mereka. Allah muliakan derajatnya. Apalagi kalau anaknya hafal Quran, nah, orang tuanya nanti akan disematkan mahkota kata Nabi di surga. Itu tentang keistimewaan para penghafal Al-Quran. Nah tentang malaikat ini ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul pernah mengatakan kepada orang-orang yang berada dalam majelisnya, "Attatis sama'u wa haqqa laha an ta'ita, laisa fiha mawdi'u qadami illa 'alaihi malak raqiyun aw sajid." Tsumma qara'a wa inna lanahnu shafun wa inna lanahnu musabbihun. Langit terdetak dan sudah sepantasnya baginya langit berdetak, karena tidak satu tempat pun untuk meletakkan kaki darinya melainkan padanya ada malaikat yang sedang ruku atau sujud. Kemudian Nabi membaca Quran surat As-Saffat 164 sampai 166. Jadi setiap lapisan langit itu ada malaikat di situ dan mereka kerjanya sujud dan ruku. Mereka tuh kerjanya sujud dan ruku. Makanya kan dalam hadis riwayat Muslim itu dikutip oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ar-Ruh, ketika malaikat maut itu mencabut ruh orang beriman, malaikat maut itu akan membawa ruhnya kepada Allah. Dan malaikat maut itu melewati lapisan langit. Dan tidaklah setiap lapisan langit malaikat penjaganya bertanya kepada malaikat maut, ruh siapakah ini? Ruh siapa yang kau bawa ini? Karena dibawanya ke langit yang tinggi, maka malaikat maut menjawabnya, ini adalah ruh orang beriman, akan dibawa kepada Allah. Terus setiap langit ditanya, sampai pada akhirnya sampai kepada singgasana Allah, arsy Allah. Kemudian Allah bertanya, ruh siapa ini? Bukan berarti Allah tidak tahu ya, tapi Allah sedang menanyakan tugas malaikat, ruh siapa ini? Malaikat mengatakan, ini ruh hambamu yang beriman. Kemudian Allah katakan, kembalikan dia ke kubur, karena darinya dia diciptakan dan darinya dia kembali. Maka baru dibalikan ke alam kubur. Beda dengan ruh orang yang kafir. Sijin itu lapisan bumi paling dalam. Nah ini para malaikat. Jadi para malaikat itu sedang menanti, sedang bertasbih dan di langit. Kemudian kata Allah, wa inna lanahnu shafun, dan sesungguhnya kami benar-benar bersaf-saf, yaitu berdiri bersaf-saf, dan mereka menanti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini seperti Quran surat As-Saffat ayat 1 yang kemarin, was-saffati saffa, demi rombongan yang bersaf-saf dengan sebenar-benarnya. Nah, dikatakan bahwasanya dulu mereka itu tidak bersaf, tapi karena atas perintah Allah akhirnya mereka bersaf menanti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fuddilna 'alan nas bisalat,
Jadi dalam Sahih Muslim pun disebutkan Nabi mengatakan fuddilna 'alan nasi bisalas ju'ilat sufufuna kasufufil malaikah wa ju'ilat lanal ardu masjidan wa turbatuha tahura. Nah, ini bukti bahwasanya malaikat bersaf. Dikutip juga dalam hadis riwayat Muslim, kami diberikan keutamaan di atas umat lainnya dengan 3 perkara. Saf-saf kami dijadikan seperti safnya para malaikat. Ini gambaran, ada yang mengatakan safnya malaikat itu seperti saf ketika kita salat. Itu safnya malaikat ya. Maka oleh sebab itu ada yang mengatakan kaitannya dengan salat, bahwasanya malaikat menyaksikan salat kita pun man kana ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang ucapan aminnya ketika salat seirama dengan aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosanya. Makanya kenapa sunnah kalau imam membacakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, kita mengucapkan amin. Siapa yang mengucapkan amin? Imam dan makmum. Karena kata Nabi, idza amana al-imam fa amin. Kalau imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Jadi imam ulang bertemu. Maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang belakang amin. Harusnya imam pun mengucapkan amin. Bahkan aminnya imam disunahkan terdengar oleh makmum. Wa inna lanahnul musabbihun, dan sesungguhnya kami benar-benar bertasbih. Jadi mereka membentuk saf dan mereka pun bertasbih menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugasnya malaikat itu ya gitu, flat, tasbih, ruku, sujud itu. Enggak ada yang lain kecuali pasif sifatnya. Ketika Allah katakan memerintahkan tasbih, ruku dan segala amal saleh, ya itu yang dikerjakan oleh malaikat. Tidak ada kesempatan untuk berkreasi seperti manusia. Makanya kenapa Allah lebih muliakan manusia daripada malaikat? Allah karuniakan kepada malaikat manusia itu akal. Bahkan Allah karuniakan nafsu. Maka kalau manusia bisa istiqomah, padahal Allah berikan nafsu, lebih mulia daripada malaikat. Malaikat taat ada wajar, atau tidak dikasih nafsu. Maka Allah lebih muliakan manusia. Sama dengan orang yang hidup menyendiri karena takut daripada godaan di luar sana, akhirnya dia hidup di gunung. Itu belum tentu lebih baik daripada orang yang berbaur tapi saleh. Sehingga ada yang mengatakan khalitu wala taqtalitu, bergaulah tapi jangan lebur. Artinya bergaul itu perintah, tapi jangan sampai lebur. Itu boleh jadi lebih baik daripada yang hidup menyendiri, tidak bergaul karena takut dosa. Kemudian ayat selanjutnya agak dipercepat ya. Wa in kanu la yaqulun, sesungguhnya mereka benar-benar akan berkata, lau anna indana dzikran minal awwalin, kalau sekiranya di sisi kami ada sebuah kitab-kitab yang diturunkan, lakunna ibadallahil mukhlasin, kepada orang yang dahulu benar-benar kami akan jadi hamba Allah yang dibersihkan, atau hamba Allah yang ikhlas. Jadi mereka sebelum datangnya Nabi Muhammad mengharapkan bahwasanya datang juga kepada mereka kitab-kitab, padahal sudah Allah berikan juga wahyu ya kepada nabi-nabi sebelum nabi mereka, sebelum Nabi Muhammad. Artinya mereka tuh berandai-andai, kenapa kok tidak diturunkan juga yang semisal dengan Al-Quran. Sama orang yang sudah meninggal, mereka berharap dibangkitkan supaya menjadi orang saleh. Tapi tetap kalaupun Allah berikan kesempatan, mereka tidak akan menjadi saleh. Fakafaru bihi fasawfa ya'lamun, tapi tetap saja mereka itu akan kafir. Fasawfa ya'lamun, dan mereka pun akan tahu bahwasanya mereka juga tetap akan dalam kekufuran, walaupun seandainya mereka dikabulkan apa keinginan mereka. Jadi watak kekufuran ini tetap kufur, karena memang hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini Quran surat As-Saffat ayat berapa tadi? 161 sampai 170 berkaitan dengan kemuliaan para malaikat yang
namanya kita populer cuma 10 ya. Tapi sebetulnya malaikat itu jumlahnya sangat banyak dibandingkan dengan angka 10 tersebut. Sama juga dengan para nabi. Wallahu a'lam. Ada yang mau menambahkan? Bangga? Buat tadi. Kalau misalnya itu kan jadi membahas tentang malaikat. Sebenarnya apa sih yang menjadi hikmah dari penciptaan malaikat? Kan yang kita ketahui malaikat itu memiliki tugas yang sebenarnya Allah sendiri gak bisa gitu melakukannya. Karena yang di pikiran saya seolah-olah Allah itu membutuhkan perantara untuk melakukan sesuatu. Nah, kira-kira apa dari penciptaan malaikat ini hikmahnya gitu? Itu aja Ustaz. Makasih. Sama dengan ini, apa hikmah Allah menciptakan manusia yang Allah perintahkan untuk menyembahnya? Atau ada apa? Ada hadis Nabi atau kama Rasul yang mengatakan Allah tidak butuh ibadah seorang hamba. Allah tidak akan bertambah mulia dengan taatnya seorang hamba, dan Allah tidak akan berkurang kemuliaannya dengan maksiat seorang hamba. Jadi ngapain Allah ciptain manusia gitu kan? Nah, kalau kaitannya dengan malaikat, sebetulnya begini hikmahnya itu. Allah itu berdialog dengan manusia itu sesuai dengan bahasa manusia. Sama dengan gini, dalam Quran itu Allah menciptakan langit dan bumi itu kan dalam namasa ya. Kenapa harus namasa? Padahal sekejap pun Allah sangat bisa ya. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Kalau kata Allah jadilah langit dan bumi, maka detik itu juga bisa jadi. Bahkan detik pun itu kan hitungan manusia ya. Mungkin ada waktu yang lebih cepat daripada detik yang Allah sangat kuasa, sangat mampu untuk melaksanakannya. Nah, Imam Ar-Razi itu mengatakan Allah menciptakan segala sesuatu. Allah menciptakan langit dan bumi itu namasa sebagai pelajaran bagi manusia bahwasannya segala sesuatu itu butuh proses. Jadi Allah itu sedang mendidik manusia. Manusia itu kalau ingin sesuatu harus berproses. Sebagaimana Allah pun berproses walaupun Allah sangat bisa. Sama juga Allah menciptakan malaikat sebagai tanda petik, sebagai pembantunya. Tapi tanda petik, Allah nggak butuh malaikat ya. Segala tugas yang Allah berikan kepada malaikat, Allah sangat mampu untuk melaksanakannya. Tapi kenapa Allah menciptakan malaikat? Jadi ini pun pelajaran buat manusia. Manusia itu lemah, butuh yang namanya bantuan. Walaupun Allah tidak butuh malaikat. Yang kedua, sebagai kan satu-satunya sifat Allah yang tidak boleh dikit itu kan al-mutakabbir ya, sifat sombong. Allah tuh sangat berpantas, sangat berhak menunjukkan sifat sombong karena dia yang paling boleh sombong atau satu-satunya yang boleh sombong. Nah, dengan menciptakan malaikat pun menunjukkan kesombongannya, konotasinya positif ya, Allah sombong, bahwasanya dia itu mampu menciptakan apapun dan mampu memerintahkan siapapun sesuka-sukanya. La yusal amma yaf'al wa hum yusalun. Dia tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia lakukan, dan semua selain dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang mereka lakukan. Jadi kalau saya melihat sih, yaitu pertunjukan dari Allah. Allah maha berkehendak untuk melakukan apapun, termasuk menciptakan dan menyuruh malaikat untuk taat kepadanya. Itu kuasa Allah. Yang kedua adalah pelajaran bagi manusia. Manusia itu juga butuh sesuatu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan terjawab ya. Tiga kali kesempatan. Yang pertama tentang surat Az-Zariyat 56 itu ya, yang saya baru berpikir bahwa itu kan tidaklah kuciptakan manusia dan jin ya.
Padahal kan yang diciptakan itu bukan hanya manusia dan jin kan, ada malaikat, ada makhluk hidup lain gitu. Apakah itu berarti konotasinya hanya manusia dan jin yang memiliki akal gitu, sehingga mereka punya potensi kufur ataupun sebaliknya gitu. Jadi bukan berarti menyampaikan Allah tuh hanya menciptakan jin dan manusia, bukan itu ya, tapi yang beribadah itu hanya itu gitu. Berarti malaikat itu bukan dalam koridor beribadah ya, karena mereka kan tidak punya nafsu gitu, gitu kan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, sekarang itu banyak sekali, mungkin kalau lihat di Instagram itu orang tua yang tanda petik terlantar gitu ya, yang padahal mereka tuh masih punya anak gitu. Nah sejauh mana seorang anak yang sudah berkeluarga berkewajiban untuk merawat orang tuanya, dan mungkin mereka juga, anak itu juga mungkin tidak mampu gitu ya, sejauh mana apakah memang kalau dalam hukum Islam harusnya tugas negara gitu ya merawat orang tua yang kadang masih mencari nafkah dengan tertatih-tatih gitu ya. Nah itu seperti apa seharusnya gitu, karena kayaknya makin banyak gitu ya sekarang. Yang kedua, kemudian berkaitan dengan kondisi sekarang yang kayaknya rakyat sudah lelah gitu ya, mungkin melihat kondisi negara ini, sehingga akhirnya sering berkata tunggulah pembalasannya di akhirat gitu kan. Apakah itu satu ekspresi sudah tidak ekspresi kesabaran gitu ya? Habis gimana lagi, kita mau gimana lagi, jadi sudah tunggu aja kita tuntut di akhirat gitu. Apa memang harus seperti itu ya ketika kita sudah tidak tahu lagi apa harus dilakukan gitu ya. Kita yang terakhir, bagaimana Islam memandang atau kriteria sukses itu apa sih menurut Islam gitu ya? Karena mungkin tidak bisa diukur dengan materi ya, ataukah sebetulnya tidak ada sukses itu setelah nanti di surga gitu. Nah jadi kadang-kadang kita suka melihat, oh ini mah berhasil ya, ini sudah jadi orang gitu. Apakah itu tepat atau memang ya nggak apa-apa lah kalau urusan dunia gitu. Sudah jadi orang sebelumnya belum jadi orang gitu. Nah itu yang agar kita tidak salah memberikan kriteria, setidaknya untuk diri kita sendiri gitu. Itu saja, jazakallah khair. Yang pertama dulu ya, tentang ini ya, Al-Adhariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Memang konteksnya betul. Konteksnya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Hanya kepada dua makhluk ini Allah berikan dua kecondongan, takwa dan fujur. Ketakwaan dan kefajiran. Kefajiran itu kemaksiatan. Kepada malaikat enggak, makanya di satu sisi malaikat itu makhluk yang mulia, tapi kemuliaan karena ketaatannya, tapi ketaatannya itu hal yang tanda petik, hal yang biasa gitu. Ya istimewa, sangat istimewa, tapi istimewa yang tanda petik biasa, karena memang ya tidak sifatnya pasif, sifatnya di drive oleh Allah. Dia tidak diberikan kesempatan untuk memilih, karena memang tidak diberikan nafsu, tidak diberikan kesempatan untuk memilih. Yang diberikan kesempatan untuk memilih itu kan hanya manusia dan jin. Allah tidak menguji malaikat, tapi Allah menguji manusia dan jin. Karenanya redaksinya itu tadi, tidaklah kami menciptakan keduanya untuk menyembahku. Artinya apa? Ada manusia yang orientasinya setelah disembah beda, bukan nyembah gitu. Kalau malaikat setelah diciptakan ya menyembah gitu. Nah ketika Allah katakan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, ini pun di sisi lain sebagai pengingat kepada manusia yang orientasi hidupnya jadi salah arah, bukan menyembah Allah maka malah menyembah yang lain, termasuk menyembah hawa nafsunya. Nah diingatkan, aku ciptakan kau berdua itu untuk menyembahku, bukan untuk yang lain.
Karena memang manusia dan jin itu diberikan pilihan, kemampuan untuk memilih, maksudnya diberikan kemampuan untuk memilih. Maka redaksinya di situ tidak ada malaikat. Kemudian yang kedua berkaitan dengan apa tadi Bu ya? Yang kedua itu Bu ya? Bentar. Oh ya, kewajiban anak. Ini terutama di garis bawahi itu adalah anak laki-laki. Anak laki-laki itu diciptakan oleh Allah untuk menghidupi, bukan hanya hidup. Kalau wanita diciptakan untuk hidup, tapi kalau laki-laki diciptakan untuk hidup dan memberikan kehidupan, tanda petik, gitu. Memastikan lingkungan sekitarnya itu hidup. Ar-rijalu qawwamun, laki-laki itu pemimpin. Kalau ada perempuan lagi duduk di samping jalan makan sendirian, perasaan laki-laki apa? Karunya gitu ya. Tapi kalau ada laki-laki lagi sendirian pakaian lusuh makan gitu, mungkin gawe gitu ya, beda gitu. Karena memang laki-laki itu diciptakan untuk menghidupi. Ketika seganteng apapun laki-laki tapi tidak punya pekerjaan, kasep tuh gitu kan, begitu. Jadi beda cara pandang laki kepada laki-laki dengan cara pandang kepada perempuan itu beda. Perempuan walaupun tidak punya pekerjaan apapun tetap laki-laki atau sesama perempuan tidak melihat pekerjaan, tidak melihat apa effortnya untuk hidup. Beda dengan laki-laki. Makanya kenapa ada yang mengatakan wibawa seorang suami itu ada pada nafkahnya, bukan pada gantengnya. Sok perempuan ninggalin perempuan punya laki-laki ganteng tapi nggak punya pekerjaan, wareg mau nggak lapar kan? Makan tuh cinta. Tetap adalah pekerjaan. Kecuali kalau sudah sepuh ya, sudah sepuh. Nah, kalau sudah sepuh laki-laki, nah itu baru turun ke bawah kewajibannya, itu anaknya. Makanya anak laki-laki itu atau laki-laki itu dia punya kewajiban menafkahi pertama dirinya, yang kedua anak istrinya, yang ketiga adalah orang tuanya. Dan ini pada level yang sama. Level yang sama itu apa? Tidak ada yang diprioritaskan, semuanya jadi prioritas. Apalagi kalau orang tuanya sudah sepuh, tidak punya penghasilan yang sifatnya pasif income, dan sudah tidak punya kuasa lagi untuk bekerja, anaknya membiarkan senang-senang dengan istri dan anaknya, sementara orang tuanya ditelantarkan, itu anak laki-laki dosa besar. Jadi yang bertanggung jawab terhadap orang tua itu adalah anaknya, dan sama-sama menjadi prioritas, sama juga dengan memperhatikan anak dan istri. Bukan anak perempuan ya, kalau anak perempuan itu tidak punya kewajiban. Anak perempuan tuh enak, sebelum menikah tanggung jawab siapa? Bapak. Setelah menikah tanggung jawab suaminya. Jangankan menafkahi orang lain, menafkahi diri sendiri aja perempuan nggak punya kewajiban. Kan perempuan tidak diperintahkan untuk menafkahi dirinya. Justru malah Allah memerintahkan laki-laki untuk menafkahi perempuan. Menderita sekali jadi laki-laki. Di rumah, di kantor dimarahin bos, di rumah dimarahin istri. Tapi insya Allah yang di sini semuanya solehah semuanya. Nah itu makanya beban laki-laki itu berat. Sampai ada yang mengatakan di balik diamnya laki-laki, di kepalanya itu banyak beban. Hanya memang laki-laki itu seringkali tidak mengutarakan, beda dengan saudaranya bernama wanita. Jadi kalau ditanyakan sejauh apa tanggung jawab suami, tanggung jawab anak kepada suami, kepada orang tua yang sudah sepuh, sebesar tanggung jawab dia kepada anaknya,
anak dan istri. Jadi tidak ada yang diprioritaskan, semuanya menjadi prioritas, terutama kalau orang tuanya sudah sepuh. Kemudian yang ya kalau anak laki-laki tidak mampu, artinya menafkahi diri dan keluarga, anak istri saja sudah pas-pasan gitu ya. Ya la yutraku segala sesuatu yang tidak sanggup untuk dilakukan dengan sempurna bukan berarti meninggalkan seluruhnya. Idealnya itu kan orang tua kalau sudah sepuh semua kebutuhannya dipenuhi oleh anaknya. Sementara anaknya juga punya tanggung jawab yang tidak kalah hebat, yaitu menghidupi anak dan istrinya. Tapi itu juga jangan sampai melupakan orang tuanya. Bantu orang tua atau nafkahi orang tua sesuai dengan kemampuannya. Nah, di sini butuh kedewasaan seorang suami, komunikasi antara istri dan orang tua. Di satu sisi memahami, faham bahwasannya tanggung jawab kepada anak dan istri tidak bisa didelegasikan, tapi di sisi lain juga komunikasi kepada istri supaya istri paham bahwasanya tanggung jawab bukan hanya kepada mereka tapi juga kepada orang tuanya, gitu ya. Yaitu proporsional lah, sesuai dengan kemampuannya, proporsional dan profesional gitu. Wallahu a'lam. Takarannya ya sesuai dengan kondisi ya. Karena tidak ada penjelasan takarannya apakah 60-40%. Tidak, itu sesuai dengan kemampuan masing-masing keluarga. Selanjutnya yang terakhir ini apa lagi tadi ya? Yang ketiga bagian 25. Oh ya. Itu tuh ungkapan ketika speechless ya. Tidak ada lagi upaya yang bisa dilakukan karena memang begitu kuatnya kezaliman. Kan di satu sisi ini kaitannya dengan kepemimpinan misalnya ya. Di satu sisi Rasul itu Imam Ahmad mengatakan kalau seandainya aku punya satu doa dan hanya itu yang diijabah oleh Allah, akan aku doakan kebaikan untuk pemimpinku. Tapi di satu sisi dulu ada seorang sahabat yang berdoa keburukan bagi pemimpin karena sudah tidak tahan dengan kezalimannya. Jadi ini yang dijadikan dalil oleh sebagian kalangan boleh mendoakan keburukan bagi penguasa yang zalim dimanapun ya, penguasa yang zalim dimanapun, ketika sudah tidak ada lagi daya upaya untuk mengingatkan, melawan, sementara kezaliman bertubi-tubi. Kalau kata saya sih, tapi itu alternatif terakhir ya, ketika sudah tidak ada lagi yang bisa diupayakan. Karena bagaimanapun juga manusia itu lemah dan butuh lepas dari kezaliman. Tidak bisa lepas di dunia, ya di akhirat ada pertanggungjawaban gitu. Itu puncak ya. Kalau kata saya sih, ketika sudah sampai puncak ya nggak ada masalah sih kalau kata saya. Dan itu kalau saya melihat bukan putus asa dalam artian tidak mau usaha untuk membenarkan kezaliman, bukan. Ya karena memang itu sudah menjadi kalimat terakhir ketika upaya tidak bisa dilakukan. Maka kalimatnya nantikan aku di batas waktu. Maksudnya nanti di akhirat. Tapi sebisa mungkin kita jangan sampai kalau kepada saudara kita itu jangan sampai. Lebih baik urusan adami itu selesaikan ketika di dunia. Jangan sampai dibawa nanti di akhirat urusan Bani Adam. Wallahu a'lam. Satu lagi itu kriteria sukses. Oh ya, sukses. Kriteria sukses itu satu, seperti yang Allah katakan dalam Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang sukses. Sukses dunia dan akhirat. Jadi gini, Islam itu tidak memandang negatif dunia. Jangan sampai ada persepsi sukses itu anu penting mah sukses akhirat, selamat masuk surga, dunia mah ala kadarnya. Pandangan Islam enggak gitu. Pandangan Islam itu sukses dunia dan akhirat. Ya sukses dunia yang kita pahami itu ya yang sederhana. Kalau kaitannya dengan harta, ya syukur-syukur hartanya berlebih.
kaitannya dengan ilmu pendidikan ya pendidikannya yang bagus, kaitannya dengan materi ya materi yang berlebih, harapannya kan gitu, dan itu sukses. Tapi Allah peringatkan, itu kan Al-Baqarah 200 dan 201 ya. Allah peringatkan orang yang berpikir sukses itu hanya dunia, sehingga ada yang orientasi doanya itu wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah, hanya itu fid dunya hasanah saja. Tapi apa kata Allah? Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Allah berikan kebahagiaan dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, tapi mereka tidak akan mendapatkan kebaikan di akhirat. Tapi kemudian Allah memuji orang yang berdoa, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi ada juga di antara mereka yang berdoa, karuniakanlah kepada kami kehidupan dunia yang baik, akhirat yang baik, dan pelihara kami dari api neraka. Apa kata Allah ayat redaksi selanjutnya? Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Mereka akan mendapatkan sebagaimana usaha yang mereka usahakan, yaitu minta sukses dunia dan akhirat. Ya kan, lebih baik soleh tapi juga kaya raya, itu kan ya. Ya itu lebih baik kayaknya ya. Gitu. Lebih baik soleh, pintar juga, itu kan lebih baik gitu kan. Jadi itu maksud sukses dunia dan maksud definisi sukses dunia dan tapi kalau harus dipilih, ini ya kalau harus dipilih ya, kalau harus dipilih di antara keduanya, dunia atau akhirat, ya kita milih akhirat. Lebih baik di dunia kaya raya, di akhirat masuk surga, daripada di dunia susah, di akhirat masuk surga. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Yang pertama tentang yang manusia dan jin, berarti makhluk lain seperti malaikat, pikiran nama, yang kita namanya itu tasbih ya. Berarti bagi mereka itu tidak ada nanti di akhirat, tidak ada masalah di akhirat, tidak ada masalah surga dan neraka kalau begitu. Malaikat. Ya, malaikat makhluk lain yang mereka juga kita melihatnya bertasbih karena mereka juga kan sesuai perintah. Apakah menjadi konsekuensi atau yang berkonsekuensi surga dan neraka itu hanya jin dan manusia? Iya. Kan apa, la'amla'anna jahannama minal jannati wan nasi ajma'in, itu Quran surat As-Sajdah ya. La'amla'anna jahannama minal jannati wan nasi ajma'in, akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia. Itu Quran surat As-Sajdah, surat ke-32, ayatnya antara ayat 1 sampai ayat terakhir. Lupa ayatnya, pokoknya As-Sajdah lah, ayat 30, surat ke-32. Anni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain, sesungguhnya aku akan penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia. Nggak ada kucing, nggak ada meong, nggak ada malaikat, itu hanya dua, jin dan manusia. Itu neraka jahanam. Tapi saya nggak tahu apakah surga hanya jin dan manusia, karena tidak ada redaksinya. Tapi kasus yang anjing apa, Ashabul Kahfi itu kan, yang ada riwayat mengatakan masuk surga, berarti kalau di surga ada selain jin dan manusia. Tapi kalau neraka hanya jin dan manusia, berarti sebetulnya lebih bahagia jadi ucing. Makanya kan ada cerita sedikit lagi ya, Abu Bakar tuh lagi di teras rumahnya ya. Dulu rumahnya tipe tilu genap mungkin ya, lagi di teras di rumahnya, tiba-tiba menangis gitu. Ditanya oleh istrinya, apa yang menyebabkan kau menangis? Kata Abu Bakar, aku melihat burung itu yang ada di atas pohon, aku iri kepada dia itu nanti tidak akan dihisap, sementara aku nanti di akhirat akan dihisap. Jadi Abu Bakar itu nangis bukan karena akhir bulan, bukan karena dompet tipis, bukan, tapi karena melihat iri kepada seekor burung. Karena manusia ada tanggung jawab hisap, burung tidak. Gitu. Wallahu a'lam. Kondisian jin di neraka itu dalam bentuk fisik atau bentuk
Wallahu a'lam bishawab. Terkait malaikat ini memang menarik ya, masalahnya kan malaikat itu makhluk gaib ya. Tadi malaikat itu kan tugasnya itu kan membantu Allah berkaitan dengan manusia dan jin ya, manusia terutama. Nah setelah selesai manusia dihisab seluruhnya, terus mereka dapat kapling surga neraka, apakah masih ada pekerjaan malaikat itu? Atau sudah selesai gitu ya. Kemudian tadi posisi malaikat, saya kira ada salah satu surat ayat di dalam Ar-Ra'd itu, malaikat itu kan, wa malaikat yadkhuluna alaihi min kulli bab assalamualaikum bima sabartum. Jadi malaikat masuk dari segala pintu surga gitu ya. Berarti ada ayatnya. Semua makhluk Allah selain jin dan manusia masuknya ke dalam surga. Berarti yang pengecualian neraka hanya dua makhluk ini ya, manusia dan jin. Kalau itu neraka itu ada eksplisit dari Allah penjelasannya, surat Sajadah itu. Berarti surga juga ada tentang malaikat. Yadkhuluna alaihim min kulli bab. Mereka masuk kepada surga dari setiap pintu-pintunya. Nah ini juga jadi gambaran kenapa Allah muliakan manusia daripada malaikat. Ya malaikat itu karena otomatis masuk surga, sementara manusia itu diuji. Segala sesuatu yang dapat kemuliaan lewat ujian pasti lebih mulia daripada tanpa ujian. Orang yang masuk ke perguruan tinggi favorit tapi tanpa ujian karena ada orang dalam, beda dengan yang ujian murni, kan pasti lebih berkualitas yang lewat ujian murni daripada yang lewat ordal. Dan semuanya di negeri ini ada ordal, kecuali di dunia ini ada ordal. Yang tidak ada ordal itu di surga. Makanya ada orang yang rajin maksiat tapi yakin masuk surga, emang ya ordal di surga. Kan nggak ada orang dalam di sana. Kadang-kadang ada orang rajin maksiat gitu kan, Allah ada Maha Rahman, Maha Rahim, pasti masuk surga. Dia mungkin yakin ada ordal. Itu wallahu a'lam. Malaikat Jibril ya kan dia sebagai tugasnya menyampaikan wahyu. Ada nggak kisah kira-kira malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi selain Nabi Muhammad? Sebab kalau saya lihat karena seperti Nabi Musa kan dia menerima firman langsung kan dengan berbicara dengan Allah. Ada nggak kisah malaikat Jibril dengan Nabi yang lain kira-kira? Kalau dalam penjelasan dalam kitab-kitab akidah itu, semua nabi itu mendapatkan wahyu lewat malaikat Jibril. Adapun Nabi Musa memang keistimewaan khusus ya. Wa kallama Musa taklima, dan itu pun hanya satu momen itu saja. Kan tetap mendapatkan wahyu dari Allah itu kan tetap bertahap itu dalam artian malaikat Jibril juga datang kepada Nabi Musa. Tapi ada satu momen memang Allah itu memanggil Nabi Musa dan langsung bicara dengan Nabi Musa. Tapi hakikatnya ya semua para nabi yang Allah tugasi sebagai rasul mendapatkan wahyunya lewat malaikat Jibril. Nabi Isa dapat Injil itu ya lewat malaikat Jibril. Sebagaimana Nabi Muhammad mendapatkan wahyu. Itu pembahasan dalam bab akidah itu demikian. Adapun redaksinya, kalau Nabi Muhammad didatangi malaikat Jibril kan banyak hadisnya ya. Riwayatnya bertebaran lah. Tapi memang kaitannya dengan para nabi didatangi oleh malaikat Jibril, nah itu saya belum dapat redaksi. Kalau saya yakin sih ada redaksinya, hanya memang kurang bacaan saya gitu. Tapi ini jadi PR buat saya. Wallahu a'lam. Tapi dalam literatur akidah ya begitu. Jadi para nabi pun mendapatkan wahyu melalui perantara malaikat Jibril. Wallahu a'lam. Ada lagi? Udah ada, udah cukup ya. Baik ibu-ibu yang Allah muliakan, sudah cukup siang pembahasan kita pada hari ini. Kekurangan pasti adanya, mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.